Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang uji kompetensi 2. Untuk soal pertama, pembentukan padatan urea CONH2 dua kali pada keadaan standar membebaskan kalor sebesar 333,19 kJ. Persamaan termokimia pembentukan standar urea yang benar adalah. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi itu adalah reaksi pembentukan standar. Kalau pembentukan berarti pembentukan urea dari unsur-unsurnya. Nah, di sini unsur-unsur yang membentuk urea itu ada unsur C, ada unsur O, ada unsur N, dan ada unsur H. Nah, kemudian membebaskan kalor, berarti kalau membebaskan berarti kan dilepaskan gitu. Berarti kalornya itu nilainya negatif. Dicari dulu yang kalornya bernilai negatif. Kemudian kalau pembentukan berarti CONH2-nya di sebelah kanan. Yang dibentuk itu koefisiennya 1, berarti jawabannya adalah yang D. Kenapa kok D? Soalnya kan ini C-nya harus 1, kemudian O-nya itu 1 toh, nek O di alam bebas itu adanya O2. Jadi kalau dia di sini O-nya 1, berarti di sini koefisiennya adalah setengah. Kemudian N itu adanya N2. Kemudian di sini kan N-nya 2. Kemudian H-nya 2 dikali 2 4 toh, berarti di sini koefisien H itu harusnya 2. Soalnya kan di alam bebas itu adanya H2. Tuh. Jawabannya yang benar adalah D. Kemudian soal nomor 2. Perhatikan persamaan termokimia berikut. Nilai X, Y, dan Z pada persamaan termokimia 1, 2, dan 3 secara berurutan menunjukkan. Coba kita lihat yang X. Di sini dia N2 ditambah O2. Kalau ada O2 berarti itu bisa, oh ya, di sini menghasilkan NO. Kalau di sini hasilnya NO-nya itu cuma 1, berarti itu reaksi pembentukan. Tapi kalau di sini ada O2, berarti itu bisa juga reaksi pembakaran. Berarti kalau karena ini 2, berarti bukan pembentukan, bukan HF. Berarti dia delta HC, gitu ya. Kemudian yang kedua itu NO2 menjadi N2 dan O2. Nek diuraikan, kan ini NO2 itu asalnya dari N karo O2 atau N2 karo O2. Berarti ini diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya, berarti itu ini merupakan delta H penguraian. Kalau penguraian berarti itu namanya delta HD, decomposition gitu ya. Berarti udah ketahuan jawabannya yang D gitu. Kemudian soal berikutnya itu soal nomor 3. Reaksi penguraian gas NH3 sebagai berikut. Reaksinya seperti itu. Harga delta H pembentukan standar gas NH3 adalah, nah, kalau pembentukan standar berarti kan ini yang dibentuk itu harusnya ada di sebelah kanan panah. Berarti ini reaksinya harus dibalik gitu toh. Kan kalau dibentuk kan iki sing dipanah ngono toh, sing dibentuk sing dipanah, kemudian yang dibentuk itu harus koefisiennya 1. Berarti iki diwalik kemudian dibagi loro. Berarti kalau ini dibalik, harga delta H-nya itu juga harus diwalik. Kalau dia harganya itu positif, berarti dia menjadi negatif. Kemudian karena ini 2 berarti dibagi 2 toh, berarti min 92 dibagi 2 46, berarti jawabannya adalah yang B gitu. Jadi kalau di materi ini itu kalau reaksinya dibalik, nanti dia harga delta H-nya itu juga kita balik, kemudian balik nilainya ini loh, plus minusnya itu. Kemudian kalau kita membagi semuanya, berarti harga delta H-nya itu juga harus dibagi gitu ya. Kemudian nomor 4. Sebanyak 2 mol metanol CH3OH terbentuk dari reaksi antara grafit itu sama dengan karbon,
kemudian gas hidrogen H2 dan gas oksigen O2 dengan melepaskan kalor sebesar 476 kJ per mol. Jika metanol yang diinginkan sebanyak 24 gram, kalor yang dilepaskan pada reaksi tersebut sebesar, berarti reaksinya kan tadi karbon ditambah H2 ditambah O2 menjadi CH3OH gitu toh. Lah karbonnya itu biar ini setara, ini reaksinya sudah kan ini yang diminta 2 mol. Berarti di sini dikasih koefisien 2, kemudian di sebelah kirinya disesuaikan. Nek C-ne loro berarti sebelah kiri ya kudu loro, dikai koefisien loro, kemudian H-ne kuwi 3 ditambah 1 papat diping loro 8, berarti ben dadi 8 diping papat. Kemudian O nya itu 2, berarti di sini sudah pas. Kemudian yang ditanya itu adalah kalor yang dilepaskan pada reaksi tersebut. Kalau 2 mol yang dilepas main 476. Kemudian kalau yang dibakar itu 24 gram, berarti berapa kan gitu. Nek 2 mol sekian, kalau sekian mol berarti berapa kan gitu. Berarti kita cari molnya dulu. Molnya si CH3OH itu cara mencari molnya itu massa per mr, gram per mr kan gitu. Gramnya 24, mr-nya 32, berarti 0,75 mol. Berarti dibandingkan nek 2 mol sekian, nek 0,7 mol berapa kan gitu. Berarti berapanya ini adalah min 476 dibagi loro diping 0,7, berarti jawabannya 178,5 gitu. Berarti jawabannya adalah yang E. Kemudian soal yang nomor 5. Gas nitrogen monoksida dibakar dengan suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Berarti ini suhu apa? Suhu ruang. Berarti RTP ya. Tertutup. Pernyataan yang sesuai dengan reaksi tersebut adalah reaksi pembentukan standar gas NO membutuhkan kalor sebesar. Nah, kalau standar berarti kan ini harusnya 1, berarti kudune membutuhkan apa melepaskan. Kalau ini main, berarti ini kan reaksinya udah sesuai, berarti harusnya dia melepaskan bukan membutuhkan. Kemudian reaksi pembakaran standar NO membutuhkan kalor sebesar 112. Kalau standar berarti yang dibakar itu harusnya 1. Kalau 1 ini kan 2, nek 2 112, nek 1 piro kan dibagi loro, berarti jawabannya salah toh. Kemudian reaksi pembentukan standar gas NO2 melepaskan kalor sebesar, pembentukan standar NO2 melepaskan, benar apa salah? Satu 112 dibagi 2 itu berapa tuh? 56. Reaksi pembentukan. Oh, kenapa kok ini salah? Sebenarnya kan ini nek di sini NO2-nya itu dia 1, jane wis bener, tapi reaksi nih ini bukan pembentukan, soalnya NO ditambah O2. Kalau pembentukan itu harusnya N2 karo O2. Salahnya di situ ya. Ini bukan reaksi pembentukan. Bukan pembentukan NO2, tapi dia pembakaran gas NO gitu. Nah, yang reaksi pembakaran standar gas NO melepaskan kalor sebesar 112. Pembakaran standar ini yang dibakar kudune 1 sak mol. Lah ini kan yang dibakar 2 mol, berarti ini salah. Yang kalau 112 gitu ya. Harusnya pembakaran standar NO itu separone, berarti min 56. Reaksi pembakaran standar gas NO melepaskan kalor, lah yang benar itu adalah yang E gitu. Jadi kalau pembakaran standar, nek kata-kata standar itu pokoknya yang dibakar, nek pembakaran berarti yang dibakar 1, nek pembentukan berarti yang dibentuk 1 gitu ya. Nek penguraian ya yang diuraikne ya gur 1 sak mol gitu.
Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, yang perlu diingat itu. Kemudian soal nomor 6, perhatikan beberapa persamaan termokimia berikut. H2SO4 menjadi H2S dan 2O2. HI menjadi blablabla. Persamaan termokimia yang menunjukkan reaksi penguraian. Nek penguraian standar kuwi berarti yang diuraikne kuwi siji kemudian menjadi unsur-unsurnya. H2SO4 itu unsur penyusunnya ada H, S karo O. H kuwi ning nggon alam bebas anake H2, S kuwi S tok, O kuwi O2. Berarti iki bener siji. Kemudian nah ini HI H karo I. Tapi ini kok yang diuraikan itu 2, berarti bukan yang itu. Gitu ya. Sing diuraikan itu harus 1. Nah, kemudian yang 3, NHCl. N itu N2, H kuwi H2, Cl kuwi Cl2. Berarti jawabannya yang 1 dan 3. Jawabannya B gitu. Kemudian nomor 7. Perhatikan diagram entalpi berikut. Nah, harga perubahan entalpi pembakaran 92 gram etanol. Etanol itu ini C2H5OH ditambah nek dibakar kan direaksikan dengan oksigen. Nek sak mol sekian delta H-ne. Lah nek 92 gram berarti piro kan ngono, berarti digoleki 92 gram kuwi pirang mol, berarti cari molnya dulu, massa per mr ini ternyata 2 mol. Nek sak mol dia itu delta H nya itu min 1, 2, 30. Nek 2 mol berarti ya 2 kalinya toh, berarti 2 dikali 1, 2, 30 berarti 2, 4, 60. Jawabannya E, semudah itu. Kemudian yang nomor 8. Perhatikan persamaan termokimia berikut. Pernyataan yang tepat mengenai persamaan termokimia di atas adalah pembentukan 1 mol CO2 melepaskan kalor. Nah, kalau yang ini kan ini bukan reaksi pembentukan, otomatis bukan ya. Wong iki C6H6 ditambah O2. Nek pembentukan kan kudune gur enek C karo O2 tok. Berarti sing A wis salah. Sing B, pembentukan 1 mol CO2 salah meneh pembentukan kan. Wong ini harusnya reaksine pembakaran gitu toh. Nek hasilnya CO2 direaksikne karo oksigen terus hasilnya CO2 karo H2O kuwi berarti reaksi pembakaran. Perubahan entalpi pembakaran standar C6H6 sebesar lah. Nah ini nek standar sing dibakar kudune siji. Nek iki loro berarti nek siji kan setengah iki. Nek iki jawabannya sekian berarti ini kan salah. Ya toh? Kemudian yang D, kalor yang dilepas 98025 kJ apabila C6H6 yang terbakar sebanyak 2, 3, 4. Nah ini kalau ini kita hitung dulu. Kalau kita membakar 2, 3, 4 berarti kan dicari molnya dulu. 2, 3, 4 itu berapa mol? Nek 2 mol sekian, nek 2, 3, 4 itu dicari molnya dulu. Gramnya sekian, mr nya itu C berarti kan rolas ping 6 piro ditambah 6 ping 1 kan gitu. Nih berarti molnya tadi kan ini 2, 3, 4 dibagi ini kalau dicari mr nya kan 78 ternyata 3 mol. Nek 2 mol sekian tadi, nek 2 mol sekian, nek 1 mol kan berarti separone. Nek 3 mol berarti iki ping 3, berarti 9 min 9802,5. Berarti option yang benar itu adalah yang D tadi ya. 9802 ini ya. Nomor 9. Perhatikan reaksi netralisasi berikut.
netralisasi itu asam ditambah basa menghasilkan garam. Nanti akan kita pelajari di semester 2 yaitu jika perubahan entalpi netralisasi standar min 12 kJ per mol kalor yang dibebaskan pada reaksi penetralan 100 mili HCN 0,1 M adalah, nah nek standar kuwi kan berarti iki sak mol ngono to. Lah nek iki ternyata HCN itu tidak sak mol, ternyata 100 mili 0,1 M, berarti kita cari molnya dulu. Mol itu rumusnya M dikali V, M gede dikali V. Nah ternyata ini kan 100 ping 0,1 kan 10. Nah gara-gara ini mili berarti satuannya mili mol. Nek milimol dadi mol kuwi dibagi 1000 gitu toh. Kemudian nek dibagi 1000, 10 dibagi 1000 itu 0,01 mol. Nah delta H-nya berarti kan ini yang ditanyakan delta H untuk 0,01 mol. Nek 1 mol min 12, nek 0,01 mol piro kan gitu. Berarti jawabannya pakai perbandingan ya. 12 per 1 dikali 0,01. Jawabannya 0,12 gitu. Kemudian berarti jawabannya E ya. Kemudian soal terakhir, perhatikan diagram tingkat energi berikut pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Reaksi pembakaran 1 mol gas metanol melepaskan kalor sebesar 980 kJ. Pada suhu dan tekanan yang sama, nilai delta H pada diagram tersebut adalah, nah ini nek 1 mol CH4 kuwi 980. Melepaskan berarti delta H-nya negatif. Nah ini 2 mol berarti berapa? Kan tinggal dikali 2 gitu ya. Jawabannya adalah min 890 dikali 2. Jawabannya min 1780. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.